Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teorema nilai rata-rata. Sebelum kami menjelaskan tentang teorema nilai rata-rata, di sini kami akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Rani Nurhandayani, yang kedua Fatimatus Solihah, dan yang ketiga Riana Julian. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yaitu teorema nilai rata. Teorema nilai rata-rata menghubungkan nilai suatu fungsi dengan nilai derivatifnya. Pada pembahasan kali ini akan diberikan teorema penting terkait derivatif suatu fungsi dan beberapa contoh. Yang pertama kita akan membahas tentang teorema 1.1 yaitu teorema Rolle. Di sini isi dari teorema Rolle yaitu andaikan fungsi f kontinu pada selang tertutup AB, derivatif fungsi f ada di setiap titik dalam interval terbuka AB, dan fa sama dengan fb sama dengan 0, maka terdapat minimal satu bilangan C subset AB sehingga f aksen C sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk pembuktian dari teorema Rolle ini, jika fx sama dengan 0 untuk setiap x elemen selang tertutup AB, maka jelas f aksen x sama dengan 0 untuk setiap x elemen selang tertutup AB. Untuk kasus ini, jika fx tidak sama dengan 0 untuk semua x elemen AB, maka fx lebih dari 0 untuk setiap x elemen AB, atau fx kurang dari 0 untuk setiap x elemen AB. Tanpa menghilangkan keumuman bukti yang di atas ini, untuk selanjutnya diasumsikan fx lebih dari 0 untuk setiap x elemen AB. Oleh karena itu, f kontinu pada selang tertutup AB. Berdasarkan teorema maksimum minimum, maka f mempunyai nilai maksimum di suatu titik C subset AB. Karena fa sama dengan fb sama dengan 0, maka C subset AB, dan karena f aksen C ada f aksen C ada, maka berdasarkan teorema ekstrim interior, maka hasilnya atau kesimpulannya f aksen C sama dengan 0. Oke, berdasarkan teorema Rolle di atas tadi atau sebelumnya, dapat kita lihat jika suatu fungsi f kontinu pada selang tertutup AB, dan jika fa sama dengan fb, maka terdapat minimal satu nilai x antara a dan b. Sedemikian sehingga grafik f memiliki garis singgung horizontal seperti dapat dilihat di gambar A. Oke, kemudian ketika syarat derivatif tidak dipenuhi dalam teorema Rolle, f masih memiliki nilai kritis dalam AB, tetapi tidak menghasilkan suatu garis singgung horizontal seperti yang terlihat dalam gambar B. Kemudian tentukan f aksen x sama dengan 0. Didapatkan x sama dengan min 2. Dapat diperhatikan bahwa nilai x tersebut terletak dalam selang min 3 dan min 1. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian untuk catatan teorema Rolle, ketika f memenuhi kondisi teorema, maka harus ada minimal satu titik antara a dan b sedemikian sehingga turunannya adalah 0. Di sini kita masuk ke dalam teorema nilai rata-rata. Untuk membuktikan teorema nilai rata-rata, kita dapat menggunakan teorema Rolle seperti teorema yang sebelumnya tadi kita pelajari. Kemudian teorema 1.2 yaitu teorema nilai rata-rata atau sering disebut dengan TNR. Di sini isi dari teoremanya adalah jika fungsi f kontinu pada interval tertutup I sama dengan selang tertutup AB, derivatif fungsi f ada di setiap titik dalam selang terbuka AB, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C subset A, B, sehingga f aksen C sama dengan fb min fa
dibagi dengan B min A. Didapatkan FB min FA sama dengan F aksen C dikalikan dengan B min A. Oke, untuk pembuktiannya, di sini didefinisikan fungsi Px sama dengan Fx min Fa min Fb min Fa dibagi dengan B min A kalikan dengan X min A untuk setiap X elemen I. Dapat dijelaskan bahwa Pi merupakan fungsi yang kontinu pada I sama dengan selang tertutup AB dan Pi terdiferensial pada AB serta Pi A sama dengan Pi B sama dengan 0. Berdasarkan teorema Rolle, maka terdapat paling sedikit satu titik C elemen AB sehingga Pi aksen C sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan Pi aksen C sama dengan F aksen C min Fb min Fa dibagi dengan B min A. Tadi kan didapat Pi aksen C sama dengan 0, maka di sini kita tulis 0 sama dengan F aksen C min Fb min Fa dibagi B min A, sehingga didapatkan terbuktilah Fb di min Fa sama dengan F aksen C dikalikan B min A. Lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di atas, gambar atas ini atau gambar samping sebelah kanan. Oke, di sini kami mempunyai contoh yaitu tentang menemukan garis singgung. Untuk Fx sama dengan 5 min 4 per X, tentukan semua nilai C dalam selang terbuka 1 dan 4 sedemikian sehingga F aksen C sama dengan F4 min F1 dibagi dengan 4 min 1. Untuk penyelesaiannya yaitu gradien garis potong yang melalui 1 dan F1 dan 4 F4 adalah F4 min F1 dibagi dengan 4 min 1. Didapatkan 4 min 1 dibagi 4 min 1 dan menghasilkan 1. Perhatikan fungsi yang diberikan memenuhi TNR atau teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa F kontinu pada selang tertutup 1 dan 4 dan terdiferensial pada selang terbuka 1 dan 4. Sehingga ada minimal satu bilangan C dalam 1, 4. Sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 1. Dengan menyelesaikan persamaan F aksen X sama dengan 1 menghasilkan yaitu 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan 1. Sehingga X sama dengan plus minus 2. Jadi dalam selang terbuka 1, 4 dapat disimpulkan bahwa C sama dengan 2. Bisa dilihat pada gambar di atas. Oke, demikianlah presentasi dari kami atau penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say I have some function f of x that is defined as being equal to x squared minus 6x plus 8 for all x. But what I want to do is show that for this function we can definitely find a c in an interval where the derivative at the point c is equal to the average rate of change over that interval. So let's give ourselves an interval right here. Let's say we care about the interval between 2 and 5, and this function is clearly both, it's definitely continuous over this closed interval, and it's also differentiable over it. It just has to be differentiable over the open interval, but this is differentiable really for all x. And so let's show that we can find a c that's inside the open interval, that's a member of the open interval, that's in the open interval, such that the derivative
at C is equal to the average rate of change over this interval, or is equal to the slope of the secant line between the two endpoints of the interval. So it's equal to f of 5 minus f of 2 over 5 minus 2. And so I encourage you to pause the video now and try to find a C where this is actually true. Well, to do that, let's just calculate what this has to be, then let's just take the derivative and set it equal, and we should be able to solve for our C. So let's see, f of 5 minus f of 2. f of 5 is, let's see, f of 5 is equal to 25 minus 30 plus 8. So that's negative 5 plus 8 is equal to 3. f of 2 is equal to 2 squared minus 12. So it's 4 minus 12 plus 8. That's going to be 0. So this is equal to 3 over 3, which is equal to 1. F prime of C is needs to be equal to 1. And so what is the derivative of this? Well, let's see. F prime of x is equal to 2x minus 6. And so that's going to be we need to figure out at what x value, especially it has to be within this open interval, at what x value is it equal to 1? So this needs to be equal to 1. So let's add 6 to both sides. You get 2x is equal to 7. X is equal to 7 halves, which is the same thing as 3 1/2. So it's definitely in this interval right over here. So we've just found our C. C is equal to 7 halves. Now let's just graph this to really make sure that this makes sense. So this right over here is our y-axis. And then this right over here is our x-axis. Looks like all the action is happening in the first and fourth quadrants. So that is our x-axis. Let's say this is 1, 2, 3, 4, and 5. So we already know that 2 is one of the zeros here. So we know that our function, if we wanted to graph it, it intersects the x-axis right over here. And you can factor this out as x minus 2 times x minus 4. So the other place where our function hits 0 is when x is equal to 4, right over here. Our vertex is going to be right in between at x is equal to 3. When x is equal to 3, let's see, 9 minus 18 is negative 9 plus 8 is negative 1. So we're going to 3, negative 1 on it. And so that's enough for us to graph it. We also know at 5 we're at 3. So 1, 2, 3. So at 5 we are right over here. So over the interval that we care about, our graph looks something like this. Our graph looks something like this. So that's the interval that we care about. And we're saying that we were looking for a C whose slope is the same as the slope of the secant line, same as the slope of the line between these 2 points. And if I were to just visually look at it, I'd say, well, yeah, it looks like right around there, just based on my drawing. The slope of the tangent line looks like it's parallel. It looks like it has the same slope. It looks like the tangent line is parallel to the secant line. And that looks like it's right at 3 1/2 or 7 halves. So it makes sense. So this right over here is our C. C is equal to 7 halves.